Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ulil Absor, bisa dipanggil Ulil, dari NIM belakang 53. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai perbedaan pemikiran ekonomi Keynesian dan klasik, serta bagaimana keduanya ini bisa digunakan dalam suatu era, yaitu era modern. Teori ekonomi itu terus berkembang mengikuti zaman, mengikuti masalah yang muncul dalam suatu era. Keynesian itu muncul saat dilanda masalah, dilanda krisis yang sangat besar. Sementara klasik itu terus berkembang mengikuti dan percaya bahwasanya pasar itu bisa mengatur dengan sendirinya. Memahami kedua teori ini sangatlah penting, karena sampai hari ini keduanya masih dipakai dalam kebijakan pemerintah, kebijakan ekonomi negara. Keynesian berpendapat bahwa pemerintah itu harus aktif mengatasi masalah ekonomi, terutama saat permintaan masyarakat itu menurun. Kalau ekonomi melemah, itu bisa mengakibatkan pengangguran akan meningkat dan daya beli akan turun. Pemerintah perlu apa? Yaitu perlu yang namanya, yang pertama, menambahkan subsidi, yang kedua, menambahkan belanja, yang ketiga, menurunkan suku bunga. Tujuannya agar konsumsi dan investasi itu bisa naik, sehingga ekonomi akan bisa kembali stabil. Sementara itu, aliran klasik percaya dengan sendirinya bahwa pasar itu akan menyeimbangkan dirinya tanpa bantuan pemerintah. Harga dan upah itu menyesuaikan secara alami. Klasik menekan yaitu dengan kebebasan pasar. Yang kedua, kompetisi. Yang ketiga, efisiensi. Dan keempat, investasi sebagai penggerak utama pertumbuhan. Perbedaannya apa? Secara sederhana, Keynesian itu lebih ke pemerintah aktif, fokus pada permintaan. Sedangkan klasik itu pemerintah tanpa ikut campur, minim campur tangan, tetapi harus fokus pada pasar dan produksi. Kesamaannya yaitu meskipun berbeda cara, keduanya ini memiliki tujuan yang sama. Yaitu apa? Yaitu pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi. Tujuannya Keynesian dan klasik, meskipun keduanya itu berbeda tetapi memiliki tujuan bersama, tujuan yang sama. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat. Dan ketiga, penggunaan sumber daya yang efisien. Nah, penerapan di saat ini, di zaman modern, di era digital ini, yaitu di era modern ini, keduanya teori ini terus dipakai, tapi secara tunggal. Biasanya negara memiliki kombinasi. Misalnya, saat krisis memakai teori Keynesian, saat keadaan normal itu memakai prinsip pasar bebas ala klasik. Dengan begitu, ekonomi itu bisa kembali stabil sekaligus efisien. Kesimpulannya yaitu Keynesian membantu jangka pendek ketika ekonomi sedang sulit, sedangkan klasik itu lebih efektif untuk pertumbuhan jangka panjang. Kombinasi kedua ini sangatlah penting bagi kebijakan masyarakat. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dan perbuatan dan belum bisa sempurna, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.